Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Uluna Kirana Ginting dengan NIM 048. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yakni yang berjudul tentang perlindungan upah tenaga kerja. Nah, apa sih perlindungan terhadap tenaga kerja? Yakni dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar serta pengakuan terhadap diskriminasi terhadap pekerja atau demi mewujudkan kesejahteraan mereka dan tetap memperhatikan kemajuan perusahaan. Nah, kemudian perlindungan pengupahan telah juga diatur secara jelas di dalam pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, kemudian ruang cakup atau ruang lingkup di dalam program perlindungan pekerja, yakni diantaranya yang pertama jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, dan selanjutnya yang terakhir yakni jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, pada dasarnya prinsip pengupahan telah diatur juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 yang dimana di dalam peraturan pemerintah tersebut berisikan tentang diantaranya adanya hubungan kerja, kemudian tanpa adanya diskriminasi, kemudian tidak bekerja pun juga tidak dapat upah, dan cuti tetap digaji, kemudian dan lain-lain. Nah, bentuk perlindungan pengupahan tenaga kerja dibagi menjadi tiga, yakni ada perlindungan sosial, kemudian perlindungan teknis, dan yang terakhir perlindungan ekonomi. Nah, perlindungan sosial, ya apa sih perlindungan sosial itu? Yakni untuk menghadapi kerentanan atau guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Kemudian ada perlindungan teknis, yakni yang dimana untuk memprotek atau menjaga agar para pekerja yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau PT tersebut tidak diinginkannya terjadinya kecelakaan kerja diakibatkan oleh alat-alat kerja yang berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yakni perlindungan ekonomis, yakni suatu usaha yang dimana memberikan penghasilan yang tepat, cukup, dan baik untuk kehidupan pekerja di dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya kebijakan pengaturan upah pekerja yaitu dibagi menjadi dua, yakni ada upah terendah atau upah minimum, kemudian ada upah lembur. Nah, upah minimum atau upah terendah itu apa sih? Yakni yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan memperhatikan rekomendasi atau dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati atau Wali Kota. Nah, kemudian upah lembur juga telah diatur di dalam pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan juga telah diatur juga di dalam pasal 77 ayat 2. Nah, mengapa sih alasan pekerja tetap menerima gaji? Nah, alasan-alasan tersebut itu juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Nah, alasan-alasan pekerja tetap menerima upah dalam ketenagakerjaan yakni diantaranya seperti upah adalah suatu hak fundamental bagi pekerja, kemudian upah harus memenuhi standar yang adil atau sesuai dengan prosedurnya, yang dimana para pekerja itu menerima upah itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh mereka. Kemudian upah adalah suatu elemen yang sangat prestisius atau penting di dalam suatu kontrak kerja. Nah, keterlambatan di dalam pembayaran upah pekerja juga telah diatur di dalam, kalau tidak salah, pasal 93 ayat 2 maksud saya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni yang berisikan apabila tidak kunjung dibayarkan upah mereka, maka pekerja boleh menempuh berbagai macam jalur untuk menggugat. Ya, ini seperti bipratit sendiri itu penyelesaian sengketa antara para pekerja dengan para pengusaha, yakni dengan dua arah saja. Atau kemudian ada tripartit, yakni penyelesaian antara pengusaha dengan para pekerja. Nah, akan tetapi ada pihak ketiga di dalamnya, yakni seperti Disnakertans. Nah, kemudian ada jalur gugatan. Apa sih jalur gugatan? Jalur gugatan sepengetahuan saya yakni seperti para pekerja menggugat pengusaha dikarenakan semisal gajinya itu tidak memenuhi prosedur. Nah, di dalam gugatan tersendiri itu tidak harus pekerja yang mengalami masalah tersebut yang melaporkan. Nah, akan tetapi jika di dalam suatu perusahaan tersebut memiliki serikat pekerja, maka yang bersengketa atau
si pekerja tersebut itu boleh mewakilkan surat gugatannya, yakni dengan dilalui seperti oleh ketua serikat pekerja, kemudian wakil pekerja, kemudian sekretaris pekerja, kemudian bendahara. Nah, hal tersebut itu tidak diwajibkan, akan tetapi hal tersebut itu tuh hanya direkomendasikan agar pekerja tersebut itu tidak menerima intervensi yang sangat berat jika pekerja tersebut moral ataupun kekuatan mentalnya tersebut itu tidak terpenuhi. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan di dalam perlindungan pekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Lu mau? Laku banget. Sok suci lah.